Banyak yang dari ini dari Malaysia juga banyak, dari Timur juga banyak, dari Sumatera juga teman-teman banyak. Shalom teman-teman. Pengertian bahasa roh itu bahasa lidah. Kemana aja Bang Jo? Ya baru live karena baru sempat. Shalom AA, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kak Yulianti, bahas apa Sep? Ya bahas yang sesuai aja. Salam dari NTT, ya teman-teman dari NTT juga banyak. Salve dari Papua hadir, ya teman-teman dari Timur juga banyak. Arti bahasa Arab yang dipegang Yesus apa Bang? Mengutip Injil Yohanes bab 6 ayat 35, akulah roti hidup, ana huwa hubzul hayah. Apa semua selamat bro dalam Katolik? Enggak. Orang Katolik yang berada dalam gereja Katolik tetap harus mengerjakan keselamatannya. Baca dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 818 dan juga berkaitan dengan Alkitab dalam Yakobus 2 ayat 19-20, kemudian dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengenai kerjakan keselamatan. Gitu. Salve dari Jogja, salve juga bro dari Jogja, dari Batam, dari Malaysia ya. Salam teman-teman. Bro Joseph, kami dari Papua, ya itu perbedaan jarak ya, perbedaan waktu itu ya. Tapi kan aku juga baru sampai rumah. Katanya berkata kebenaran, muka aja pakai ditutupin, gak ditutupin tuh, muka saya kelihatan. Mau gimana? Semua sebadan-badan saya buka gitu, maksud kamu saya naked gitu? Iya itu mau kamu. Istighfar ya Islam. Saya baru mulai loh. Jangan mancing-mancing ya. Salam dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, salam damai Kristus. Ya, salam damai Kristus juga dari Sumatera Selatan, berarti dari Palembang ya, daerah Palembang situ ya. Saya taunya Sumatera Selatan tuh Palembang. Gitu, kita lanjut ya. Lu istighfar, iya istighfar itu kan bahasa Arab. Ada Katolik liberal universalisme. Kalau udah liberal dan universalisme nggak bisa dibilang Katolik. Itu persoalannya. Seorang Katolik yang sudah jatuh kepada relativisme, liberal, universal, itu nggak bisa. Salve bantu share, tap, klik love orange, mohon jaga typing. Thank you, when in Rome. Gue gak tau nih akun siapa. Thank you bro. Salam Pak CEB nih, Pak CEB nih. Mirip apa Zeus? Zeus. Nggak boleh gitu, kalian itu punya kebiasaan buruk itu. Suka main judi online, gak usah dibawa-bawa ke saya ya. Jangan bawa-bawa kebiasaan kalian waktu kalian masih jadi Islam atau kalian masih Islam. Soalnya teman saya banyak yang kayak gitu, main judi online. Tapi ada Katolik demikian kan? Enggak. Jadi gini, ketika Katolik sudah jatuh kepada relativisme itu maksudnya kebenarannya tidak absolut lagi, maka bukan Katolik. Bahkan coba baca deh bagaimana pandangan Paus dan Gereja Katolik terkait tentang apa tuh namanya, Illuminati ya. Apa ya istilahnya, aku jadi lupa lagi kan tuh. New World Old Order ya, apa ya itulah ya, yang Illuminati itulah teori konspirasi itu. Itu seorang Katolik nggak boleh kayak gitu. Heran saya masih percaya anak manusia jadi Tuhan. Bukan anak manusia jadi Tuhan, Tuhan yang menjadi manusia. Manusia jadi Tuhan nggak bakalan ada memang sampai kamu ini. Teman-teman, BTW suaraku aman ya? Thank you ya sudah tap layar. Tapi aku mau tanya, izin tanya, suaraku aman ya? Maksudnya nggak ada suara mengganggu apa gitu? Aman ya? Maksudnya enak didengar ya? Enak didengar ya? Oke, thank you yang sudah confirm teman-teman. Jadi yang benar itu bukan anak manusia jadi Tuhan, tapi Allah yang menjadi manusia. Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Siapa itu ya? Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14 ayat dalilnya. Firman itu memang tidak ada ayat dalam Alkitab manusia itu menjadi Tuhan, gitu, nggak ada. Tetapi Allah menjadi manusia, sang firman itu sendiri. Shalom Korah, selamat malam. Shalom, malam Bang. Ya, silakan bro. Bang, jadi di sini saya cuma mau minta Bang Joseph meluruskan aja sih. Lurusin apa tuh? Nah, jadi kan beberapa waktu lalu Bang sempat rame tuh yang namanya Kristen progresif ya kalau nggak salah. Iya. Nah, jadi saya mau minta Abang meluruskan yang katanya ada keselamatan di luar Yesus gitu katanya kan. Nah, tapi menurut saya Bang,
Emang manusia itu bisa sampai di titik bagaimana baik sih Bang sampai nggak perlu Tuhan untuk menyelamatkannya Bang? Gitu Bang. Iya, kalau konsepnya dengan pertanyaan narasi kamu ya nggak bakalan bisa karena kita semua butuh penebusan Kristus. Gitu, nggak bisa selamat tanpa penebusan Kristus. Jadi begini, kalau dikatakan apakah di luar Kristus ada keselamatan, ini harus dipahami dulu baik-baik. Kalau kasusnya bagi mereka yang tidak pernah mendengar Injil seumur hidupnya, jadi kayak misalkan ada orang-orang di luar sana yang di daerah terpencil, tidak pernah mendengarkan Injil, tidak pernah mendengarkan Kristus, tidak pernah mendengarkan gerejanya. Nah, itu yang disebut dengan keadaan invincible ignorance kalau dalam bahasa Inggris. Apa itu? Yaitu bukan karena kesalahan mereka sendiri. Jadi contoh misalkan, saya tinggal di pulau terpencil. Tidak pernah ada misionaris yang datang ke pulau saya. Tidak pernah ada orang yang menginjili saya dan kaum-kaum saya di pulau terpencil itu. Lantas apa yang terjadi? Tuh, ya kita dilihat bagaimana hati nurani kita, gitu. Masih bisa mendapatkan keselamatan. Bisa mendapatkan keselamatan tetapi belum pasti. Hanya hak prerogatif Allah. Kenapa kita bisa mengatakan demikian? Nah, ini yang berbeda dari Kristen progresif ya. Kalau Kristen progresif itu kan dia itu memukul rata semua orang. Jadi semua orang yang sudah tahu Kristus satu-satunya jalan keselamatan, sudah tahu gereja yang didirikan Tuhan Yesus hanya di atas Rasul Petrus, kemudian menyangkal dengan sadar diri, menolak dengan penuh kesadaran diri. Kalau Kristen progresif itu sebutnya selamat gitu. Tapi kalau berbeda dengan bagaimana kita mengimplementasikan ajaran gereja berdasarkan dalil Alkitab bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi kasus di sini harus dicatat gitu. Keselamatan itu bisa merengkuh bagi mereka yang memang bukan karena kesalahan mereka sendiri, tidak pernah mengenalkan Kristus dan Injilnya gitu. Tetapi dalam katekismus gereja Katolik dikatakan tetapi dengan sungguh-sungguh hati mereka mencari, mendengar suara kebenaran Allah gitu. Jadi itu yang perlu dicatat. Jadi kalau misalkan kasusnya ada orang Islam udah dengerin Kristus itu adalah Tuhan, Allah itu sendiri, firman Allah yang menjadi manusia, dia adalah satu-satunya kurban penebus dosa, satu-satunya juru selamat, satu-satunya Allah yang benar. Tapi dengan kesadaran diri mereka masih menolak gitu. Nah, itu yang disebut dengan menolak rancangan keselamatan dari Allah, dan itu yang binasa. Tapi kalau tadi kasusnya kayak tadi saya kasih contoh, misalkan anggap saya itu orang yang tinggal di pulau terpencil, tidak pernah ada misionaris datang ke pulau terpencil yang saya dan kaum saya tinggali, tidak pernah ada penginjil yang menginjili saya dan kaum saya di tempat pulau terpencil itu, maka tadi bisa mendapatkan keselamatan. Tapi nggak pasti loh ya, gitu. Yang bisa memastikan hanya Allah. Kenapa saya bilang bisa? Karena Allah sendiri yang mengatakan, karena firman Allah sendiri yang mengatakan, gitu. Ya, Rasul Paulus pun mengatakan demikian dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Coba dibuka. Inilah yang berkenan di hadapan Allah Tuhan dan juru selamat kita, yaitu yang menghendaki supaya semua orang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sorry. Saya kelibet-libet. Jadi begitu ya, Bro Kora. Gitu. Dasarnya seperti itu dulu. Jadi yang progresif ini salahnya mereka menganggap bahwa semua dipukul rata. Baik yang sudah mendengarkan tentang Kristus tetapi masih menolak Kristus, mereka katakan selamat asal perbuatan baik. Nah, itu yang salah. Perbuatan baik itu bukanlah jalan untuk bisa mendapatkan keselamatan. Harus beriman dulu kemudian menghidupi dengan perbuatan, gitu. Beriman kepada Kristus dulu. Gitu. Ketika kita beriman dan percaya, kita menerima sakramen baptisan. Gitu. Iman yang disertai dengan percaya tadi muncullah dari hati kita kesungguhan hati untuk dibaptis. Ketika kita sudah selesai dibaptis, kita kemudian menjalankan kehidupan kita dengan melaksanakan sakramen-sakramen gereja dan menghidupi iman kita dengan perbuatan. Apa perbuatannya Joseph? Yaitu hukum kasih yang Tuhan Yesus katakan. Kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu kan perbuatan. Gitu Bro Kora ya. Jadi Kristen progresif salahnya di situ. Dia menekankan dipukul rata. Semua orang baik yang sudah ataupun belum mengenal Kristus, asalkan dia berbuat baik, dia bisa selamat. Itu yang salah. Gitu. Karena kalau sudah mengenal Kristus tapi menolak, apa kata Tuhan Yesus? Binasa, mati dalam dosa-dosa. Itu yang perlu dicatat. Makanya dikatakan di luar Kristus tidak ada jaminan keselamatan. Tetapi akan hal ini kita harus mengenal juga bahwa keselamatan itu dikehendaki oleh Allah untuk semua orang. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 tadi dalilnya. Gitu Bro Kora.
Ada lagi pertanyaannya? Udah sih bang, sampai di situ aja bang. Oke. Makasih bang ya, udah meluruskan bang. Tuhan memberkati bang. Tuhan memberkati juga. Salve, shalom. Jadi gitu, harap dipahami dengan baik ya. Simple kok. Karena kan ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada para rasul dan para penerus. Gempa di mana, guys? Gempa di mana? Jangan komen yang bikin saya jadi itu ke distract, enggak ah. Toh deh teman-teman yang daerahnya gempa, semoga tidak ada korban jiwa. Oh, Jogja. Oh iya, semoga tidak ada korban jiwa ya. Semoga selamat. Adakah surat penebusan dosa? Nggak ada. Nggak ada, Zulkifli. Udah gitu. Ya, terima kasih teman-teman yang baru bergabung. Jangan lupa untuk love orange dan tap-tap layarnya teman-teman.